Oke anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak di materi ASJ. Nah, di video kali ini kita akan melakukan praktek konfigurasi DNS menggunakan server Debian pada VirtualBox sebagai servernya. Kemudian kliennya itu adalah komputer yang kita gunakan. Nah, dari mana kita tahu bahwa konfigurasinya sudah benar? Jadi yang pertama, kita sudah melihat bahwa yang dipakai di network itu adalah host only adapter. Nah, ini sudah Bapak config sesuai dengan video yang sudah Bapak buat di video yang terdahulu. Jadi ini sambungannya ya. Jadi jangan sampai Anda bingung kok bisa langsung ya. Ini sebenarnya sambungan dari video yang terdahulu, yaitu pada saat konfigurasi IP pada server. Kemudian ini kita hidupkan, jadi kita start. Nah, servernya kita hidupkan. Kemudian dari sisi komputer kita buka command prompt. Oke, jadi kita buka command prompt dan kita akan lihat nanti bahwa konfigurasinya apa gitu ya. Nah, jadi dari komputernya kita lihat terlebih dahulu. Dari komputer kita lihat konfigurasi Ethernetnya, chain adapter optionnya. Kemudian di sini kita lihat detail IP-nya 102. Kemudian kita tutup. Kemudian di sini di sisi server kita masuk terlebih dahulu dengan cara menggunakan usernya Debian, passwordnya 1 sampai 6. Setelah itu kita masuk ke user root untuk melakukan konfigurasi dengan cara kita ketikkan SU kemudian passwordnya 1 sampai 6. Oke, intinya apapun yang digunakan yang penting kita bisa masuk ke user root. Kemudian untuk membersihkan kita pakai clear, sudah bersih. Kemudian kita coba ketik IP-nya. Oke, sudah benar ya, 100.1. Coba kita ping ke klien 2 ya. Oke, ping ke klien tidak berhasil. Coba kalau yang di sini kita melakukan ping ke server. Oke, jadi kita ngeping ke server bisa, ngeping ke klien tidak bisa. Nah, di sini tergantung dari konfigurasi firewallnya. Jadi kita lihat konfigurasi firewallnya, Windows Firewall yang kita lihat ini sedang aktif. Jadi misalnya kalau kita ganti dengan cara klik, kemudian ini kita matikan, yes. Kemudian yang public ini kita matikan, kemudian yes. Oke, kemudian yang private matikan, kemudian yes. Oke, di sini pingnya sudah jalan ya. Jadi permasalahan tadi kenapa tidak bisa ping, yaitu terletak pada firewall di sistem operasi Windows-nya yang sedang memblok proses ICMP atau pingnya. Oke, jika sudah seperti ini kita tutup aja terlebih dahulu. Nah, maka kita stop dulu proses pingnya dengan Ctrl C. Oke, jika sudah, baru sekarang kita akan melakukan konfigurasi terhadap DNS servernya. Jadi aplikasi yang digunakan itu adalah Bind9. Kemudian caranya kita melakukan instalasi itu adalah apt min-get kemudian spasi install spasi namanya Bind9, kemudian kita enter. Oke, katanya di sini adalah Bind9 tidak ada. Nah, jika tidak ada, kita akan coba menambahkan DVD-nya terlebih dahulu. Jadi kita coba tambahkan DVD. Jadi optical ini kita choose a disk.
Jadi kemungkinan di sini adalah Debian 2-nya ini belum ditambahkan. Kita coba tambahkan terlebih dahulu, yaitu apt min cd-rom add. Oke, kita akan menambahkan dpd yang kedua. Jadi biar dikenali apa saja yang ada di dpd yang kedua. Kemudian kita masukkan kembali, choose, kemudian kita pilih dpd 3. Nah, jika muncul seperti ini kita force amount. Nah, selanjutnya kita tambahkan kembali apt cd-rom add. Oke, di sini kita lihat sudah muncul dpd yang ketiga. Oke, jika sudah, kita akan coba kembali apt, kita clear dulu ya biar nggak bingung. Clear. Nah, selanjutnya kita install kembali. Oke, ditemukan ya. Jadi kenapa tidak ditemukan tadi? Karena server ini baru hanya mengenali dpd 1, dpd 2 dan dpd 3 belum ya. Kemudian jika sudah dikenali seperti ini, dia minta apakah ingin lanjut. Jawabannya ya, kemudian enter. Dia meminta masukkan dpd 1 ya, dia minta dpd 1, jadi kita masukkan dpd 1. Di sini belum ada ya, kita choose dulu ya dpd 1. Oke, jika sudah dimasukkan dpd 1, kemudian enter. Oke, ini adalah prosesnya. Kemudian dia akan minta untuk dpd 2. Jadi kita diminta memasukkan dpd 2, tidak usah kita choose ini lagi karena di sini sudah ada. Tinggal kita pilih dpd 2. Kemudian force amount, setelah itu kita enter. Oke, jadi intinya bahwa untuk server di saat kita mau instalasi byte 9 yang digunakan untuk DNS server, dia harus menggunakan dpd 1 dan dpd 2. Seperti itu. Jadi ketemu masalah tadi, kita harus mengenalkan dulu antara Debian dengan dpd 2 dan dpd 3. Nah, jika sudah oke seperti ini, kemudian kita clear. Nah, sekarang kita akan melihat atau melakukan konfigurasi file pada DNS-nya. Nah, yang akan kita config itu adalah nano/etc. Jadi semua file konfigurasinya ada pada etc. Kemudian bind 9. Kemudian kita pilih, kita lihat dulu ya, ls/etc, kemudian bind bukan bind 9 ya. Kita clear dulu ya biar nggak bingung. Nah, ini dia. Nah, ini adalah file yang ada di dalam bind 9-nya. Nah, di sini Bapak nanti akan coba konfigurasinya itu pada namid.conf.default.zone. Jadi langkah-langkahnya nano/etc, kemudian bind, kemudian kita pilih namid.conf.default.zone. Oke, kemudian di enter, muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan ikuti itu adalah yang ini ya, yang di bawah ini aja. Kita ketik zone, kemudian kita ketik 2, kemudian di tengahnya kita isi di sini. Oke, kita isi yang kita inginkan dulu. Misalkan di sini Bapak inginkan sweetner.com, kemudian kita ikuti. Nah, kita tutup dulu titik koma biar kalian tidak lupa nanti. Kemudian tipenya itu adalah master, kemudian filenya, nah kita ketentukan filenya. Nah, buatlah seperti itu dulu, baru ke tengah-tengah ya, /etc/,
/bind /db sweetener. Nah, ini nama Bapak yang Bapak gunakan. Oke, jika sudah terbentuk seperti itu, kemudian kita buat lagi soon, tapi ini adalah menggunakan alamat IP. Jadi alamat IP nya ini terbalik. Tadi terbalik dalam artian misalnya tadi kan 192.168.100 berarti di sini 100.168.192. Nanti kita akan membuat untuk PTR-nya .in min addr.arpa. Setelah itu kita kurung buka, kurung tutup, kemudian titik koma biar tidak lupa. Kemudian kita gunakan tipe sama master. Kemudian nanti file itu /etc /bind /db.192. Nah, misalnya seperti itu, tanda petik tutup, kemudian titik koma. Oke, jika ini sudah terkonfigurasi dengan benar keduanya, kemudian kita simpan dengan Ctrl X, Y, Enter. Nah, jika sudah, kita akan membuat filenya terlebih dahulu. Jadi ini Bapak clear. Nah, kita lihat tadi ada, nah ini dia. Nah, filenya kita akan menggandakan file lokal dan 127-nya. Nah, caranya copy file db.local menjadi file copy /etc /bind /db.local itu kita gandakan menjadi /etc /bind /db.sweetener. Oke, kemudian kita copy lagi sekali /etc /bind /db.127 menjadi /db /etc /bind /db.192 yang kita rencanakan tadi. Oke, jika sudah kita enter. Oke, kemudian jika itu sudah kita copy, kemudian kita akan melakukan konfigurasinya nano /etc bind /db. Oke, di sini sudah ada konfigurasinya. Nah, di sini kalian bisa rubah. Kalau ini kita ganti dengan sweetener, kemudian ini kita ganti dengan sweetener juga. Nah, kemudian ini kita biarkan saja, ini aja kita ganti misalnya 10. Kemudian ini kita ganti dengan nama sweetener.com, kemudian IP-nya ini kita ganti 92.168.100.1 sesuai dengan IP-nya. Ini IP versi 6 kita hapus. Oke, jadi ini kita pakai NS, ini kita pakai address. Ini sudah Bapak jelaskan di presentasi terdahulu. Kemudian kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita edit lagi satu, yaitu db192. Nah, ini kita akan edit sama, ini kita ganti dengan sweetener sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ini kita ganti dengan sweetener juga. Nah, kemudian yang di bawahnya kita ganti dengan sweetener.com. Nah, kemudian ini kita juga ganti dengan sweetener.com. Nah, yang di depan ini kita ganti dengan sisanya yang tadi. Tadi kan 192.168.100, berarti ini angkanya 1 in PTR. Nah, ini sudah Bapak juga jelaskan di video terdahulu. Jika sudah, kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan restart, yaitu kita uji coba hasil konfigurasinya. Caranya /etc, kemudian kita ketikkan init.d, kemudian bind 9.
restart. Nah, di sini akan muncul kata OK. Jadi kalau sudah muncul kata OK, berarti artinya konfigurasi server kita sudah benar. Nah, kita coba uji menggunakan ns lookup. Kemudian kita coba masukkan IP yang kita miliki .1. Nah, ini tidak ditemukan. Jadi perintah tidak ditemukan. Jadi untuk ns lookup ini tidak ada di dalam. Oke, kita akan coba install. Di sini adalah apt minget install genome net tools. Oke, di sini kita akan coba install nslookup sama dig. Itu ada pada apt minget install genome net tool. Oke, jadi di sini nanti akan ada banyak ya yang akan kita gunakan, yaitu ada nslookup dan juga ada ivconfig. Kemudian kita klik Y, dia minta dpd1, kita masukkan dpd1 terlebih dahulu. Oke, kemudian kita enter. Nah, kita lakukan ini karena klien untuk nslookup sama dig-nya tidak ditemukan. Jadi kita perlu menginstal genome net tool ini. Oke, dia minta dpd2. Kita masukkan dpd2. Oke, coba kita coba ns lookup. Oke, bisa dia. Oke, jadi ini kita fungsikan adalah untuk menginstal ns lookup-nya. Kemudian Ctrl C. Kemudian kita clear terlebih dahulu. Coba kita pakai dig. Oke, dig juga sudah bisa. Ctrl C dulu. Oke, jadi perintah yang tadi ini adalah kita gunakan untuk menginstal nslookup sama dig. Oke, jika sudah, nah sekarang kenapa bisa kalau kita misalnya ketik nslookup, kemudian kita masukkan IP .100.1 ya, tidak muncul apa-apa. Nah, ini karena settingan dari DNS servernya belum mengarah ke tujuannya. Nah, jadi ini kita harus config terlebih dahulu. Caranya kita clear dulu. Nah, kita akan masuk ke dalam konfigurasi nslookup. Jadi yang kita config nano result ya, result.conf. Oke, di sini kita masukkan itu adalah 100.1. Selain dari 88 ya, kita masukkan 101. Kemudian kita simpan. Kemudian kita coba lagi nslookup. Oke, kemudian kita masukkan 192.168.100.1. Jadi yang tadi itu fungsinya adalah untuk setting DNS. Oke, sudah muncul ya. Berarti 192.168.101 itu adalah sweetener.com. Coba kita masukkan sweetener.com. Ya, muncul tampilan seperti ini. Jadi servernya ada di 100.1. Kemudian di sini kita akan coba di sisi klien. Klien juga sama, bisa kita menggunakan nslookup. Oke, kemudian selain nslookup kita gunakan 192.168.100.1. Nah, kenapa di sini belum muncul? Karena di sini kita belum setting di pada Ethernet ini untuk VirtualBox-nya, ini belum kita setting menuju ke DNS mana. Ya, di sini belum kita setting ya. 168.100.1
Nah, jadi kita setting ke tujuannya langsung. Oke, kita close, kemudian kita coba lagi ya. Oke, coba kita close dulu, kita ulang lagi, kemudian kita ketikkan 192.18.100.1. Oke, atau kita ketikkan sweetner.com. Oke, ternyata di sini lebih menuju ke bagian internet. Jadi karena komputer Bapak terkonfig internet, jadi Bapak disable dulu ini. Jadi dia koneksinya ke internet. Oke, kita ulangi lagi. Nah, sudah muncul dia ya. Baru NS lookup saja sudah muncul sweetner.com. Kemudian kita masukkan misalkan sweetner.com, di sisi klien dia akan muncul seperti ini. Kemudian misalnya kita masukkan IP .1, dia akan muncul sweetner.com. Nah, jadi itulah konfigurasi DNS server untuk satu DNS. Oke, jadi konfigurasinya sudah benar. Nah, sekarang Bapak akan lanjut membuat subdomain. Nah, ini konfigurasi yang benar ya. Oke, Bapak masuk ke ini lagi. Oke, nah di sini kita akan membuat subdomain. Misalnya desa1 in ns sweetner.com titik desa2 in ns sweetner.com titik ya, ingat titik di belakangnya. Ctrl X Y enter. Nah, ini sudah kita config, kemudian kita simpan. Sekarang kita restart ya, kita restart. Oke, kemudian kita ns lookup lagi, kita clear dulu, kemudian ns lookup, kemudian kita set tipe any. Oke, sorry, salah ya, set tipe any. Selanjutnya kita masukkan sweetner.com. Oke, jika sudah kita masukkan sweetner.com, kemudian kita coba masukkan desa1.sweetner.com. Oke, ternyata dia tidak bisa ke next server, jadi belum berhasil. Nah, coba kita kembali lagi. Oke, kita kembali lagi ke file yang tadi. Jadi ini ns nya tidak berhasil, kita pakai nrs, kita pakai a saja ya, biar tidak bingung. Kita pakai a. Jadi 192.168.100.1. kemudian ini juga sama 192.168.100.1. kemudian kita simpan. Setelah itu kita restart. Oke, sudah kita restart. Kita uji coba lagi ns lookup, kemudian set tipe any, kemudian kita masukkan 100.1. Oke, kemudian kita masukkan sweetner.com. Oke, kemudian desa1.sweetner.com. Oke, sudah mau ya. Jadi desa1 sudah muncul, IP-nya juga sama ke sana. Kemudian desa2.sweetner.com. Oke, juga sudah berhasil. Coba kita masukkan desa3.sweetner.com. Nah, dia akan error. Nah, jadi karena tadi kita baru memasukkan desa2 dan desa1. Kemudian kita coba di klien, apakah sudah di refresh dia desa1.sweetner.com. Oke, juga sudah berhasil. Oke, itu video kali ini. Jadi yang kita sudah lakukan tadi itu adalah melakukan instalasi
aplikasi server untuk DNS, kemudian juga sudah Bapak jelaskan bagaimana menambahkan aplikasi klien dengan cara Genome Net Tool-nya. Kemudian kita konfigurasi DNS servernya, dan yang berikutnya kita juga sudah mengkonfigurasi subdomain ya. Jadi domainnya namanya sweetnote.com, subdomainnya namanya desa1sweetnote.com dan desa2 sweetnote.com. Oke, untuk hari ini cukup sekian video dari Bapak. Semoga bermanfaat. Silahkan dicermati. Jika ada waktu nanti kita akan praktekkan di sekolah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Bapak berikutnya.